Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjamin Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal memastikan kehalalan vaksin COVID-19 sebelum digunakan oleh masyarakat. Menurut Ma'ruf, setelah melewati proses uji klinis, maka vaksin harus mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan agar vaksin tersebut aman sebelum disuntikan kepada masyarakat. Sebelumnya, pemerintah telah mengirim perwakilan BPOM dan MUI ke China untuk melihat produksi dari vaksin buatan perusahaan farmasi Sinovac. Meski begitu, belum ada laporan terkait hasil dari kunjungan tersebut. Perwakilan Komisi Fatwa MUI yang dikirim ke China mengatakan bahwa saat ini pembahasan mengenai kehalalan dari vaksin COVID-19 masih dalam proses. Namun ia mengatakan audit MUI terhadap vaksin itu sudah selesai. Ya, pemirsa, mengenai kapan tepatnya vaksin COVID-19 akan masuk ke Indonesia serta seperti apa kehalalan dari vaksin COVID-19 itu. Kami akan membahas bersama dengan Kasubit Tracking Satgas COVID-19, Dr. Kusmedi Priharto, serta ada Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi. Saya sapa Dr. Kusmedi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Waalaikumsalam. Iya, sehat selalu dokter. Saya sapa juga Pak Muhyiddin, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Kusmedi dulu, kita mau update terkait dengan vaksin yang akan didistribusikan nantinya kepada masyarakat seperti apa sejauh ini? Ya, saat ini sesudah fase 1, fase 2 sekarang masuk pada fase 3 dan sudah dilakukan yang fase ketiga tersebut kepada 1.620, di mana 1.570 diantaranya telah disuntik 2 kali. Dan menurut berita dari teman-teman bahwa tidak ada komplikasi yang terjadi yang sangat berbahaya. Itu yang saya dapatkan berita dari teman-teman saya. Tapi ada nggak kendala yang dirasakan begitu terkait dengan uji klinis ini? Ada beberapa yang demam seperti itu, kemudian sakit di tempat suntik itu yang terlaporkan seperti itu. Namun memang kan belum selesai ya, kita masih tetap harus menunggu sampai beberapa waktu apakah akan ada lagi komplikasi yang muncul akibat tersebut. Tidak mudah memang membuat sebuah vaksin dan melakukan uji vaksin karena kalau perjalanannya tentu akan ada beberapa masalah yang mungkin akan membuat seperti komplikasi akibat daripada imunisasi. Baik, tentunya kita harapkan proses dari uji klinis ini bisa aman sampai di proses terakhir dan kemudian juga tepat waktu begitu untuk distribusinya ya, Dr. Kusmedi. Tapi, iya, insya Allah. Dr. Kusmedi, Anda sendiri mengetahui ya bahwa di masyarakat itu memang ada perbincangan soal kandungan dari vaksin yang dinyatakan tidak halal. Ya, kalau menurut Prof. Kusnadi yang menjadi pimpinan daripada uji klinik ini ya, beliau adalah di Universitas Padjadjaran Unpad Bandung. Beliau sudah menanyakan secara jelas bahan-bahan apa saja yang ada di dalam uji situ dan di dalam vaksin itu, dan beliau menyatakan bahwa tidak ada kandungan yang tidak halal. Kemudian beliau baru mau meneruskan uji tersebut. Namun demikian, yang saya dengar teman-teman juga mengirim para peninjau, mungkin kalau nggak salah bersama Pak
teman-teman MUI ya Pak Kiai untuk melihat betul-betul apakah bahan-bahan mereka itu betul-betul bahan-bahan yang halal seperti itu. Ini yang Sinovac ya dokter ya? Iya betul. Kalau Sinovac. Pfizer karena yang juga... Karena yang memang dicoba di Indonesia adalah Sinovac ya. Kalau Pfizer memang kita belum mendalami secara dalam terhadap hal tersebut. Tapi Pfizer ini kan rencananya juga akan didistribusikan ya ke masyarakat Indonesia. Apakah tidak ada koordinasi hingga sekarang dan pendalaman terkait dengan kandungannya? Saya rasa pemerintah tidak akan gegabah terhadap hal tersebut karena di negara kita kan memang haram dan halal itu menjadi sesuatu yang harus persyaratan yang diinginkan oleh masyarakat, demikian oleh negara. Oke, saya ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, bagaimana MUI menanggapi terkait dengan adanya isu bahwa kandungan dari vaksin ini tidak halal? Ya, kami terus berkomunikasi dengan dua petugas atau pimpinan MUI dari Komisi Fatwa yang mengikuti kunjungan ke Cina beberapa waktu yang lalu. Hasilnya sampai sejauh ini masih dalam pembahasan. Kemudian setelah itu nanti akan diserahkan ke Komisi Fatwa. Jadi tahapan pertama para saintis ilmuwan akan mengkaji hasil dari ingredient yang digunakan dalam vaksin Sinovac. Kemudian para saintis nanti akan menyerahkan itu ke Komisi Fatwa. Nah, tugas Komisi Fatwa nanti akan membahas dari aspek kehalalannya dari sisi syar'i, dari sisi agama. Nah, oleh karena itu memang butuh waktu dan kami berharap dari MUI bukan hanya satu vaksin yang dibeli oleh Indonesia, tetapi juga beberapa vaksin yang lain seperti Pfizer dan yang dari Britain, dari United Kingdom. Ini sebagai pembanding saja sehingga tidak ada tuduhan dari masyarakat seakan-akan ada semacam monopoli. Dan kami optimis bahwa proses kajian tentang kehalalan vaksin ini akan segera rampung dan kami sudah dapat informasi dari Badan POM itu pun menyatakan bahwa butuh waktu lagi untuk meyakinkan bahwa kapan ini bisa disuntikan ke masyarakat dan diuji cobakan. MUI pada dasarnya siap bekerja sama dengan pemerintah karena ini sangat penting guna menjaga dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyakit yang sangat berbahaya. Tetapi kita pun punya aturan bahwa kedaruratan itu ya juga harus dilihat dari berbagai macam aspek. Jadi artinya jangan hanya satu saja, bisa saja mungkin vaksin Pfizer dan yang dari Inggris itu disandingkan, kemudian kita cari mana yang lebih baik, mana yang lebih memenuhi persyaratan. Nah, itulah yang kita akan pilih, seperti itu. Akan memakan waktu begitu ya, tapi kan kita butuh cepat karena vaksin ini rencananya mulai didistribusikan itu bulan depan ya Pak Muhyiddin. Kita masih akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Landstalk.